Tapi Ya, kawan saya bersyukur bang. muslim nambah gitu. Iya, gimana bang? Seharusnya abang bersyukur bang. Dia udah mualaf bang gitu bang Ros. Jadi kan terselamatkan, nggak jadi apa dia pengantin gitu bang. Abang mau jadi pengantin ya bang? Monitor bang Ros Enggak, tuh. enggak, ini untuk menyeimbangkan Komal aja supaya saya masih di sini dulu lah, jangan lompat ke sana nanti. Belum mampu untuk lompat. Kenapa bang kok belum mampu lompat bang? Kalau abang lompat kalau selamat kan alhamdulillah. Abang lompat nggak selamat terjerumus terus sampai seumur hidup, sampai nyawa udah nggak di badan gimana bang? Gimana kami mau menyelamatkan lagi bang? Abang udah jatuh ke jurang yang dalam. Iya, ini menyeimbangkan Komal bang. Jadi biar ada Oten yang mewakili gitu maksudnya. Nanti Otennya habis, abang Nggak store apa-apa KTP bang. semua. Nggak apa-apa bang, masih ada Hindu, Buddha bang. Masih bisa kita selamatkan bang. Kalau Oten pun ya syukur alhamdulillah gitu. Kalau udah punah. Tapi seruan sama Oten bang kalau di Komal, makanya saya di sini dulu dah bentar. Kalau nanti serunya sudah nggak ada, udah turun, nah nanti mikir dah nanti gimana kelanjutannya nanti. Apanya bang? Heran di bawah ini nggak ada banyak yang tidak dengar diskusi kita, malah banyak yang mengomentari Natalia cantik kakak. Natalia cantik apa coba? Apa coba ya kan, nggak usah diulangi gitu loh juga ya kan. Orang juga udah tahu gitu ya bang ya. Itu loh. Iya kan. Aduh, dengarlah diskusi ini. Aduh akunku ganti bahaya nih. Loh, Iya, bang naik Mio. lagi bang Baang. Ada yang mau ditanya? Bang Muti. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, masya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Ada gurunda rupanya. Ya alhamdulillah hari ini kita bertambah lagi saudara, dan kalau ini di Bang Faruk juga ada yang mau bersyahadat juga ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kayaknya kita harus merencanakan prospek yang ke depan ini, harus alih profesi kayaknya Bang Seleb. Kayak mesti alih profesi ini kayaknya. Silakan Bang Rostrum, kalau mau diskusi silakan sama Ukti Natali ya. Mau bertanya-tanya silakan. Pak Rostrum ini santun banget ya orangnya. Enggak, ini saya lagi berhitung. Nanti jemaah saya berkurang satu ini tadi. Kursinya 01 dong. Iya, nggak apa-apa kan, kursinya 01 ya. Besok nggak tahu kosong berapa lagi tuh Pak. Nah itu, makanya Pak Rostrum noise ya. Kayaknya apa ini yang noise ya? di sini ada agak grounding karena sebelah itu nggak tahu dia pakai ini sejenis alat listrik frekuensi tinggi kayaknya. Sambil ngecas enggak? Enggak sih, enggak, udah kecabut. Grounding sebelah Bunda Natali. Sebelah ada proyek apa gitu. Oke. Iya, berarti Pak Rostrum sendiri ini sebenarnya kenapa sih Pak kok masih bertahan di kekristenan gitu Pak Rostrum? Apa yang membuat harus bertahan di Kristen? Aduh, itu foto-foto saya nanti sayang kalau diturunkan itu, Bunda Natali. Kenapa? Itu foto-foto saya sudah pakai, terus nanti jubahnya dikasihkan siapa gitu kan. Nah itu yang lagi aku pikirkan sementara. Oh jadi bertahan di Kristen karena jubah-jubah, karena ini ya, karena karir ya Pak ya. Karena karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, di gereja saya nggak ada perpuluhan ya.
Untuk teman-teman yang di bawah ngechat, kami nggak jualan perpuluhan kayak teman sebelah loh ya. Kami nggak ada perpuluhan. Nah, Ya kalau Pak daripada Rostrum ini di Katolik atau apa sih Pak Rostrum? Aku iya lupa. Katolik ya? Katolik ya. Oh, Katolik. Nanti kalau bicara perpuluhan nanti di roasting sama Bunda Natali, aduh malu lah. Mending nggak usah pakai perpuluhan lah, malu. Pak izin sebentar Pak, kalau di Katolik itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan kali ya? Hmm, Pak Muhammad mohon izin ya, saya turunkan dulu ya, mohon maaf ya. Kok diturunin? Lanjut Bunda Natali lanjut. Lanjut Ukti. Ya gimana Pak Rostrum? gimana tadi? Ada kepotong sama abang satu tadi. Iya, tadi ada yang motong sih nanya Yesus itu Tuhan atau bukan kalau di Katolik itu. Tapi kalau di Katolik memang perpuluhan kan nggak ada ya gitu ya Pak ya? Nggak ada. Mm-mm. Oh, yang jelas pemahaman di teologis tempat kami itu Yesus bukan Bapa itu. Yesus bukan Bapa. Yesus ya berbeda dengan Bapa, bukan Bapa. Begitu. Yesus berbeda dengan Bapa. Yesus berbeda bukan dengan Bapa. Roh Kudus, ya kan? Ya. Bukan, iya, berbeda, semuanya kan, itu berbeda berbeda. semua. Baik. Mm-mm. Tapi kalau yang disembah sebagai Tuhan, yang mana Pak Rostrum? Sebagai pencipta langit dan bumi, kalau saya selama ini membaca dari Bible yang sudah saya ya jadi mengulang sedikit ya. Mm-mm. Ya Lord, Yesus itu adalah Lord, the messenger of God, begitu. Karena ini berdasarkan dari semua Bible yang ada di luar Indonesia. Berdasarkan semua Bible yang ada di luar Indonesia. Bible yang di luar Indonesia. Karena memang hanya Bible LAI ya, satu-satunya Bible yang berani menyebut Yesus itu Tuhan ya. Iya, mempersamakan, menyetarakan, apalagi ya maaf, para debater apologet Kristen ini pasti ujung-ujungnya KO lah, karena sebenarnya teman-teman Muslim itu nggak ngapa-ngapain sih, nggak ada effort apa-apa untuk berdiskusi itu. Tapi teman-teman Kristen itu menggali lubang sendiri, setelah lubangnya dalam, mereka nyebur sendiri kan. Jadi ujung-ujungnya didengarnya debat itu nggak indah gitu, nggak seimbang. Jadi nggak seimbang. Karena mereka memakai terjemahan yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau mereka memakai terjemahan di Indonesia kan karena memang yang tersebar kan dari LAI begitu ya Pak ya. Tapi dengan adanya terjemahan yang sangat berbeda dengan aslinya, dengan original teksnya, itu kan jadinya mereka punya iman yang sangat berbeda dengan maksud asli dari apa yang disampaikan Bible itu sendiri kan gitu Pak ya. Betul. Jadi makanya sekarang muncul ya dari tempat saya sebagai angkatan muda ini juga jalan kita sudah pemerintah itu sudah mengeluarkan izin 5 lembaga non LAI yang diizinkan untuk mencetak Bible. Gitu. Jadi mencetak Bible yang lebih urgent adalah di Perjanjian Baru karena kitab karangan Markus, kitab karangan Matius, dan itu harus dicetak ulang. Jadi Yahweh itu di mana, Yesus itu di mana. Seperti itu sih. Pak Rostrum sendiri pakai Bible terjemahan mana berarti Pak? Saya tidak pernah pakai terjemahan LAI saya. Ngambilnya dari tetangga sebelah. Dari apa? IMB? Dari sebelah. Biasanya saya pakai Singapura, punya Singapura. Yang ada berbahasa Melayu dari Singapura juga tidak ada. Oh gitu. Saya melakukan observasi di gereja Advent, kemudian gereja-gereja Advent, gereja-gereja Protestan di Hong Kong, China itu nggak mengenal. Justru teman-teman Hong Kong yang Muslim itu tahu Allah. Teman-teman Muslim Hong Kong itu tahu Allah itu ya Muslim gitu.
di tempat kami ya Jesus, kami tidak pernah menyebut Allah. Jesus Father, Jesus Father. Jadi kami tidak pernah berpolemik di sana gitu. Dan saat ya kami para kaum muda ini berkumpul ya Indonesia sudah terjadi 40 tahun, 50 tahun gitu. Baik. Berarti dua generasi gitu. Oh iya. Iya Pak Rostrum, ini sebenarnya kalau dari pemahaman Pak Rostrum sendiri kan udah mengerti yang namanya Tuhan itu kan Tuhan langit dan bumi itu kan udah jelas Sang Bapa ya. Jadi Bapa itulah yang Tuhan kan begitu. Sedangkan hanya LAI aja yang menarasikan Yesus itu sama dengan Bapa itu sendiri, Yesus itu Tuhan kan begitu. Ini gimana sih Pak Rostrum? Kalau Pak Rostrum kan pasti secara awam pasti mengerti ya. Oh, satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya sebagai Tuhan yang dihormati, yang dimuliakan, ya kan? Dan tidak melebihi arti sesungguhnya Tuhan dirubah jadi Tuhan, gitu. Itu kan hanya di Islam, gitu ya Pak. Ini Pak Rostrum ini gimana pandangannya? Apakah Pak Rostrum ini dengan hanya di kekristenan mengembalikan apa itu maksudnya Yesus seperti apa dengan original teks, tapi memandang Islam ini seperti apa? Apakah kalau dilihat secara kasat mata kok sebenarnya Islam ya yang memperlakukan Yesus itu seperti yang ada di dalam original teksnya sendiri, apa maksudnya Yesus itu gimana Pak Rostrum? Pandangannya Pak Rostrum? Betul, jadi saya ya sering mengikuti Komal ya saya. Kemudian saya mencoba membeli kitab Al-Quran karena saya tidak bisa berwudu, jadi saya kalau membaca atau membuka ya saya anggap seperti buku biasa gitu. Ya maaf karena tidak mengerti caranya bagaimana. Saya membaca, ya mempelajari pelan-pelan memang lebih rasional ya Islam ini dalam menjabarkan konsep ketuhanannya. Itu lebih rasional ya, saya ngomong lebih rasional untuk menjabarkan konsep ketuhanannya. Gitu. Ini ngomong konteks di Indonesia, saya korelasikan atau saya bandingkan itu apple to apple-nya dengan konsep ketuhanan yang ada di kekristenan di Indonesia. Itu sangat berbeda. Istilahnya tidak antara yang logis dengan tidak logis bertemu dalam forum debat. Pendetanya juga enggak paham, apalagi cuma pendeta Protestan yang tidak pernah mempelajari bahasa aslinya, kacau dia dalam bernarasi. Seperti itu, Bunda Natali gitu. Iya Pak, kenapa sih Pak Rostrum ini melihat Islam itu apa sih yang bikin Pak Rostrum itu merasa Islam itu enggak dulu deh atau enggak Islam itu enggak cocok deh gitu kan, karena memang kami kan juga nggak bisa memaksa orang ya, siapapun ya, agama Islam itu tidak boleh memaksa baik secara halus maupun apalagi secara kasar gitu. Cuma penasaran aja gitu, kenapa sih Pak Rostrum ini jadinya sampai saat ini ya udah tetap aja di situ gitu, sampai saat ini tetap aja menolak Islam itu karena apa? Kalau untuk gini ya, saya itu mengenal Islam itu dari teman-teman Muslim yang mengajukan surat ke LAI, gitu ceritanya. Awalnya ya, tahun berapa itu ya. Saya sebagai angkatan muda, mewakili angkatan tua organisasi saya itu bertemulah di LAI gitu. Kami memperjuangkan untuk menghapus nama Allah. Ya kan, nama Allah di Bible itu gitu. Terus kebetulan bertemu dengan teman-teman Muslim, akhirnya saling kenal. Oh iya, terus akhirnya saya mencari tahu lah, ya cuman hanya bisa lewat YouTube, sampai sekarang mengenalnya seperti itu gitu. Terus kemudian ya sesekali berdiskusi lewat Komal seperti ini gitu, Bunda Natali. Izin Mbak Natalia, izin sebentar, ada tamu Kang Lito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ada Bang Zuma juga. Assalamualaikum Bang Da. Selamat sore Bro Rostrum. Lanjut. Selamat sore kawan-kawan lama ini. Selamat sore. Ya lanjut Mbak Natalia. Iya Pak Rostrum, kalau di Bible sendiri ya Pak Rostrum ya, kan original teks kan Bapak juga kan membandingkan dengan Bible terbitan lain-lainnya gitu ya, banyak lah yang Pak Rostrum pelajari. Ini sebenarnya Pak Rostrum itu
tahu nggak sih Bible itu memang secara keseluruhan itu layak atau tidak layak dikategorikan itu sebagai kitab suci? Secara teologis dari kami menyampaikan satu ya, teologis. Saya ngomong teologis dogmatis Katolik itu satu konsep keimanan kita itu adalah mistis atau misteri gitu. Mungkin Kang Dito dulu pernah ya, mungkin. Jadi pasti saat ini saya kalau boleh ada waktu cerita, boleh Bunda Natali. Nah, dalam prosesi komuni itu Romo itu selalu mengatakan bahwa misteri daripada iman kita. Nah, misteri karena masih salah satu beberapa konsep itu belum final sampai sekarang, tapi kan sudah sekian puluh generasi ya. Nah, memang betul saya tuh punya Bible itu ada 2, itu yang di situ Bible-nya memang beda karena Bible seminari ya. Jadi di situ memang benar-benar saya bisa tahu teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen yang berdebat itu yang dibaca itu adalah tidak ada di dalam naskah asli kunonya yang ditemukan di perpustakaan itu. Saya tahu karena itu di tempat saya ada tandanya gitu. Tapi kalau yang dijual umum kan nggak ada, semua sudah tambahan. Seperti itu. Jadi saya tahu bahwa itu kumpulan daripada kumpulan daripada sabda Tuhan, tetapi itu bukan full kitab suci kayak begitu ya, karena di situ ada kitab-kitab yang suci. Iya. Ini tapi dari kami ya, saya mewakili saya dan organisasi saya. Jadi teman-teman di bawah yang seiman dengan saya, mending japri saja, jangan membantah yang bagaimana gitu, nanti bikin lucu aja, nanti saya malu nanti gitu. Jadi malu gitu ya, kalau soalnya kan Pak Rostrum mengerti datanya ya kan, jadi kalau tiba-tiba hanya ada kepanasan tapi dia nggak tahu apa-apa jadi lucu gitu ya Pak Rostrum ya. Betul. Ya. Nah, saya itu membandingkan ya yang di Asia, misalkan di Asia Tenggara itu mereka terjemahnya lebih banyak menggunakan King James Version ya kan. Nah, sedangkan gerakan Pantai Costa itu full pakai King James Version ya kan. Gerakan Pantai Costa itu muncul ya 100-150 abad yang lalu kan. Dan itu pun di Amerika, itu sebagai tandingan dogma teologis yang dikuasai oleh teman-teman Protestan sebelumnya itu. Nah, saya membandingkan kalau Asia Tenggara memang lebih banyak menggunakan King James Version. Tapi saat saya mengobservasi, saya ke China, ke Hong Kong, kemudian saya ke Makau, bertemu dengan tokoh-tokoh, itu ternyata versinya berbeda. Mereka pakai NIV gitu, New International Version gitu. Nah, disitulah terjadi pergeseran jumlah pasal dan jumlah ayatnya istilahnya gitu ya bahasanya ya. Nah, itu yang teman-teman di Indonesia nggak ketahui. Itu. Jadi ini observasi terus akhirnya observasi itulah yang membuat kami merekomendasikan ke LAI untuk mencabut istilah Allah ini di dalam Bible di Indonesia supaya ini nggak makin kacau. Nama Allah itu dihilangkan, ini Komal ini pasti sepi. Selesai urusan. Ya. Itu Bunda Natali. Terima kasih. Masya Allah. Jadi Pak Rostrum ini ada poin kejujurannya yang kita bisa dapat ya. Memang dia mengakui kalau Bible itu ya dibilang kitab suci ya udah nggak bisa gitu. Karena ya udah dirubah-rubah, ada yang nggak ada naskahnya tiba-tiba diisi gitu kan. Nah tapi kalau untuk menjadi pedoman kehidupan ya Pak Rostrum ya, kalau yang namanya iman itu pasti kan berdasar pada kitab kan begitu. Tapi kalau dianggap itu memang sudah tidak menjadi sebuah kitab suci lagi, terus apalagi yang mau dipakai sebagai acuan kebenaran dalam pedoman kehidupan Pak Rostrum? Contoh, sebentar. Contoh ya Pak ya, bukan hanya masalah kelengkapan atau ketidaklengkapan. Setiap informasi yang dinarasikan di dalam Bible gitu ya Pak, pasti kita kan secara kita manusia ya, kita mau menghilangkan akal sehat kita itu pasti nggak bisa. Setiap apa yang kita baca, otomatis mata kita ini mencerna sampai ke otak-otak kita kan. Nah, di saat ada narasi-narasi yang kok
kok begini gitu, kayak contoh kok ada sih ular makan debu gitu, kok ada sih serigala sama domba itu mereka mabar gitu kan, makan bareng, makan jerami gitu. Ini kalau kita lihat, kita baca dan kita pakai akal sehat kita, nggak mungkin lah, itu nggak masuk akal lah. Tapi kok dibilang itu misteri, apa tadi katanya Pak Rostum, misteri apa? Misteri Iman. kita itu masih menjadi ya misteri iman ya. Misteri iman. Nah, Sebenarnya misteri sampai iman. sekarang ya di misa-misa masih begitu pasti. Suaranya jauh Pak Rostum. Iya, di misa-misa sampai sekarang itu tetap kalimat itu muncul itu tetap. Dielaborasi dong Pak Rostrum misteri iman itu Pak, kalau boleh. Iya, misteri iman itu gimana maksudnya Pak Rostum? Itu ada gini ya dari para sejarawan itu menyimpulkan kenapa dalam prosesi misa itu masih memunculkan kalimat di dalam liturginya itu adalah misteri iman kita itu para sejarawan menyimpulkan bahwa ya memang belum final gitu. Penjelasannya itu belum final. Maksudnya belum final? Belum final tentang dogma doktrin tentang konsep penebusan, tentang konsep meskipun diputuskan dalam konsili, karena perlu diketahui bahwa dalam konsili itu dulu sudah mengenal namanya 2/3 kan. Nah itu perlu diingat nih ya. Dalam konsili itu sudah mengenal, bisa di browsing itu, di googling ya. Dalam konsili itu bisa sudah mengenal tentang 2/3. Kalau sudah lebih dari separuh dianggap sah kan begitu. Nah sedangkan itu masih menjadi belum final kan. Dan semua konsili itu tidak ada yang final 100% sepakat. Gitu. Sebentar Pak, ini maksudnya konsili-konsili yang dilakukan, terus ada yang belum final, ada yang masih belum sepakat. Ini mengenai apa? Mengenai doktrin ketuhanan atau mengenai hal-hal yang dinarasikan di dalam Bible itu sendiri gitu loh Pak. Semisal kayak tadi contoh-contoh yang tadi saya bilang itu ular makan debu selama-lamanya. Terus ada singa makan jerami gitu. Itu kalau semua hal-hal kayak begitu dibilang misteri iman, itu maksudnya misteri iman gimana, hubungannya apa dengan konsili Pak? Kalau ini kan bersangkutan dengan sains kan seperti itu Pak. Iya. Betul, saya agak terpecah fokus ini Bunda Natali, karena saya juga membaca chat ini ya cukup menyinggung juga ya, ada yang keras sekali ini. Nah, jadi gini, misteri iman itu kan menyangkut ada satu tentang keselamatan, itu masih misteri iman ya, keselamatan. Kemudian tentang kedatangan yang kedua kali. Itu kan juga masih menjadi misteri. Kemudian baptisan, itu juga menjadi misteri. Misterinya apa? Karena seluruh kekristenan di dunia tidak mengakui satu prosesi baptisan. Jadi semua itu mempunyai metode baptisan masing-masing. Ya, jadi keselamatannya dalam misteri, kemudian kedatangan kedua kali dalam misteri, kemudian baptisan itu juga menjadi misteri kan gitu. Ini saya ngomong ke sana. Nah, kalau kepada teksnya, ya teksnya memang seperti itu Bunda, teksnya itu ada yang ditambahkan sebagai pelengkap. Nggak usah jauh-jauh teman-teman yang menuduh saya awalnya ini misionaris, pertama mempelajari Islam, habis itu nanti memurtadkan. Saya nggak ada kata begitu ya. Jadi ini saya bisa offline, teman-teman ada yang bisa menelusuri saya di Surabaya kok. Jadi nggak ada begitu, jadi jangan fitnah-fitnah dulu lah di chat itu. Nah kalau teks Bunda Natali, teks itu contoh aja doa Bapa Kami ya. Itu doa Bapa Kami, teman-teman Kristen di bawah dan Katolik silahkan dicek dan ditanyakan. Doa Bapa Kami itu tidak sama antara gereja Katolik dan Protestan. Jelas. Ya, karena itu ada yang tidak ada dalam naskah aslinya. Tidak ada. Itu sudah jelas
kalimat ini ditambahkan oleh bapak-bapak gereja dikarenakan bla 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 bla, seperti itu. Ini contoh Bunda Natalia. Ya memang ada beberapa hal yang itu teks-teksnya itu yang membuat, sebenarnya saya merasa sendiri ya, saya sebagai apologet juga, saya apakah secara batin saya juga merasa lega dan ikhlas kalau teman-teman saya kalah. Itu yang membuat saya berlapang dada adalah memang ada paradoks atau pertentangan di kitab karangan A menyebutkan, kemudian lebih mengacaukan lagi nanti kalau sudah menuju ke kisah-kisah para utusan itu sampai dengan Wahyu nanti yang banyak karangan dari Paulus itu kan. Nah itu nanti yang membuat teman-teman akan terjebak di sana. Dan teman-teman Muslim, apalagi Bang Zuma dan tim ini cukup luar biasa sekali, tahu sekali titiknya di mana gitu. Ini saya mengakui ya kelemahan di tempat saya, bukan berarti saya menghujat keyakinan saya. Saya sampai sekarang masih rutin saya ikut misa. Baik. Itu Bunda Natali. Izin mempertegas lagi ya Pak Rusrum ya, kalau tadi kan narasi dari Pak Rusrum jelas lah ya seperti itu keadaannya. Kalau yang saya masih pertanyakan di sini Pak, yang belum dapat jawabannya itu mengenai ayat-ayat ya, informasi-informasi yang terdapat di dalam Bible ternyata itu berlawanan dengan sains. Jadi kalau dibilang ini masih misteri gitu ya, tapi kalau ini udah jelas-jelas ini informasi-informasi katanya datang dari yang Maha Tahu kan. Kalau yang namanya penulis-penulis Bible, apalagi yang saya dengar ya Pak Rusrum ya, itu kan selalu saya diajarkan yang namanya penulis Bible itu diilhami yang namanya Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu adalah satu oknum dari sosok Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu kan pasti nggak mungkin salah kan begitu. Tapi kalau Tuhan itu nggak mungkin salah, kenapa banyak sekali data-data yang saya temukan di dalam Bible, kayak contoh Kejadian 3:14, ular makan debu. Kemudian di Yesaya 65:25 ya, yang serigala itu makan bersama-sama dengan domba, mereka makan jerami begitu. Secara sains nggak masuk akal lah, kalau domba bertemu dengan serigala, nggak mungkin mereka makan bareng gitu. Yang dimakan rumput ini serigalanya serigala apa? Serigala apa kalau mau makan bareng-bareng domba yang dimakan rumput? Kalau serigala ketemu domba kan pasti dombanya yang dimakan. Nah, terus kemudian ternyata ada lagi yang sudah terjadi di kitab Ulangan, ya kan, ternyata di Ulangan 11:30 itu kok bisa-bisanya ada matahari itu terbenam tuh di sebelah jalan raya begitu. Ini kan kalau nggak ketawa juga bingung, tapi kalau secara respon manusia berakal pasti kalau membaca ini ya pengen ketawa gitu Pak. Ini secara sainsnya terbukti di mana kebenarannya? Kalau memang ini benar-benar datang dari Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu ini datang dari mana kayak gitu Pak. Iya, jadi kan kalau dari sejarah proses, kalau dalam bahasa saya, kalau dalam memakai bahasa Al-Quran yang saya punya itu di depan itu ada proses kodifikasi Al-Quran gitu ya. Nah, di tempat kami kanonisasi gitu ya. Nah, memang berbeda jauh ya. Saya belajar dengan teman-teman Muslim, teman-teman Muslim yang memang beliau doktor di bidang, ya saya ada kenal beberapa lah dari universitas di Surabaya gitu. Saya main ke rumahnya untuk berdiskusi. Ya memang berbeda gitu. Kalau dari kanonisasi di tempat kami ini kan sebuah kitab-kitab gulungan yang ditemukan berupa salinan gitu. Iya kan? Dari berarti sebelumnya sudah ada. Nah, itu berarti yang sudah salin karena sekian ratus tahun kan penyusunannya itu kan. Dan kemudian bergeser jauh dari negara asalnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan proses kodifikasi Al-Qur'an yang lokasinya masih berdekatan secara kultur, secara budaya kan gitu. Nah, itu yang menimbulkan di Bible kami itu mempunyai banyak versi gitu. Dan saya mengulang terus bahwa saya sangat iri dengan teman-teman Muslim itu yang mampu kitab sucinya itu bisa menggunakan
3 bahasa. Dalam arti begini, satu, bahasa aslinya masih tertera. Saya punya Al-Quran ini juga gitu. Yang paling atas bahasa Arabnya, yang kedua bahasa Inggrisnya, yang ketiga bahasa Indonesianya gitu. Nah, saya berkeliling di agama saya ikut misa di gereja-gereja di luar Indonesia, itu kami hanya punya 2 baris. Satu berbahasa Inggris, yang kedua berbahasa negara masing-masing. Itu membuat hati saya terguncang. Ini kalau saya mendengar debat di Komal, wah ya ini jauh, ini sudah nggak bisa diperdebatkan ini. Mau sampai kapanpun kita KO sudah, gitu. Ya ini kalau agak saya berputar sedikit ya, supaya saya nggak ditombak. Nanti saya kena somasi lagi, nggak boleh naik. Saya 5 bulan saya berhenti naik Komal, Bunda Natali, sejak bulan Oktober. Oktober saya. Ya Oktober baru Maret April ya, mulai mencoba lagi. Iya. Gini Pak, aku jadinya inget gini ya Pak ya. Kalau penjabaran dari Pak Rostrum ini, aku jadi ingat pendetaku Pak. Pendetaku itu orang yang salah satu bisa dibilang orang yang Allah pilih juga. Sebelum saya mendapatkan hidayah, itu saya konsultasi dulu sama pendeta saya. Saya tanyakan ke pendeta saya, kenapa kok di dalam Bible ini seperti ini? Yang kontradiksi, terus yang kisah Yesus itu juga kesaksian antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga berbeda-beda. Kemudian Yesus itu kenapa selama ini diajarkan dia Tuhan, sedangkan secara tekstual dia hanya Tuhan, hanya utusan, begitu. Bahkan ayat-ayat yang sangat bertolak belakang dengan ilmu sains, dan itu sudah jelas-jelas ini nggak mungkin benar lah. Yang namanya kitab suci itu harusnya kan dia di atas ya levelnya ya Pak ya. Tapi tadi Pak Rostrum sudah disclaimer sih, kalau Bible memang nggak layak dikategorikan kitab suci karena sudah bercampur-campur, ada yang hilang-hilang juga gitu. Tapi kalau dulu saya punya iman yang namanya Bible itu kitab suci, dia harus di atas, benar-benar di atas. Jangan sampai ada yang namanya buku ilmu pengetahuan alam, ada buku biologi, ada buku-buku yang benar-benar ilmiah, ternyata itu levelnya malah menandakan kebenaran itu di atasnya kitab suci. Itu bahaya. Jangan sampai kitab suci kita itu levelnya di bawah. Ternyata ada buku-buku lain yang lebih pinter dari itu, buku-buku lain yang lebih tahu dari itu. Itu kacau. Kalau begitu di pikiran saya itu kacau, nggak layak. Tapi memang Pak Rostrum sudah menyatakan memang Bible tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci. Nah di sini saya juga heran sih kalau ada orang-orang yang seperti Pak Rostrum, seperti pendeta saya, tapi saya tidak bisa menyebutkan nama pendeta saya ya, karena saya juga nggak mau kan menyebutkan nama dia kemudian dia diserang. Ini jadinya dia kehilangan pekerjaan lah, kehilangan apalah, saya nggak mau ikut campur urusan itu ya. Yang pasti cukup argumennya aja, datanya aja, apa yang saya sampaikan, apa yang dia sampaikan, itu yang kita bisa cek kebenarannya masing-masing kan begitu. Nah, kalau di pendeta saya dulu Pak, saya bertanya seperti itu, jawabannya sama ya Pak Rostrum. Kitab suci kita ini, Bible ini, memang sudah tidak terjaga kesuciannya. Memang ada kesalahan di dalamnya. Tapi saat itu saya tanya, waduh, kalau ada kesalahan, saya nggak bisa gitu Pak. Saya tegas di situ. Saya mau kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah tapi pendeta ini nggak tahu lah, mungkin dia belajarnya lebih lagi dari Pak Rostrum, atau mungkin Pak Rostrum yang belajarnya lebih lagi dari dia, saya nggak tahu ya. Tapi di situ dia berani mengatakan kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan itu kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Nah dia pendeta dan saya dulu yang namanya nggak suka sama Islam, saya nggak langsung percaya. Tapi kalau Pak Rostrum ini kan tadi katanya sudah mempelajari juga lah, sedikit mempelajari dari terjemahan Al-Quran kan begitu, karena Al-Quran kan sekarang sudah disediakan terjemahan juga kan di samping original teksnya begitu. Nah jadi di sini saya merasa Pak Rostrum ini kenapa gitu ya, mungkin itulah kan di Al-Quran ada yang mungkin nanti Ustadz Miftah atau mungkin Gurunda bisa menjelaskan bahwa memang di Al-Quran itu Allah sudah beritahu ada yang namanya orang-orang itu memang sebenarnya dia mengetahui, tapi dia menyembunyikan. Dengan kesombongan dirinya, kecintaannya kepada dunia, akhirnya dia nggak mau menerima kebenaran itu. Dia hanya tahu ini benar, dia hanya tahu Islam itu benar.
tapi dia nggak siap untuk membuang yang selama ini dia udah punya gitu. Contoh tadi Pak Rusrum bilang nanti baju-baju saya dikemanain. Tapi itu semua hak pribadi ya Pak Rusrum ya. Saya di sini nggak mau memaksa, cuma di sini saya berdasarkan kita alur diskusi aja gitu masing-masing. Nah mengenai tadi yang namanya data-data yang di dalam Bible, sudah saya sebutkan juga datanya di mana. Ini secara sains sama sekali tidak bisa menunjukkan ini datang dari yang Maha Tahu. Tapi di saat saya di Islam Pak, saya masuk Islam memang dulu saya belum pernah mempelajari Islam itu secara dalam seperti apa, belum. Saya hanya tahu secara awam Islam itu menyembah Allah, Tuhannya itu Esa, Tuhannya tidak sama dengan makhluknya, dan setiap nabi yang diutus itu sama-sama menyerukan hanya menyembah kepada Allah, dan Yesus itu adalah utusan ya. Kalau di Islam itu Nabi Isa itu utusan, jadi itu yang membuat saya berani untuk ke Islam. Tapi ternyata Pak, setelah saya ke Islam, saya pun memperlakukan kitab suci saya ini juga harus lebih lagi dibanding dengan kitab suci saya yang lama. Saya pelajari. Ternyata semakin saya mempelajari Islam, semakin saya mempelajari Al-Quran, ternyata memang benar apa yang dulu pendeta saya katakan. Kitab suci yang nggak ada kesalahan sekecil apapun itu Al-Quran. Contoh, kalau kita mau bandingkan hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah diinformasikan di dalam Bible tadi, data-datanya, mungkin di Kejadian 3:14, ular makan debu, Ulangan 11:30, matahari terbenam di samping jalan raya, gitu kan, sebelah jalan raya. Kemudian singa makan jerami, Yesaya 65:25 gitu. Itu sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, 1400 tahun silam, Baginda Muhammad itu bisa mengabarkan di dalam surat At-Tur ayat 1-6 ada api di dasar laut. Kemudian mengenai garis edar tata surya itu di dalam surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat 33. Ini kalau saya lihat ya, kok bisa sih kapasitasnya ini kok manusia? Ya, katanya manusia, dan manusia ini nggak pernah loh keliling dunia, dan zaman dulu belum ada teknologi. Tapi beliau bisa menggambar, bisa menginformasikan semua hal-hal yang ternyata semakin majunya zaman, semakin terbukti kebenarannya. Nabi Muhammad nggak pernah loh ya keliling-keliling dunia begitu ya, dia ngelihat bahkan sampai bisa melihat garis edar tata surya secara akal sehat. Kalau kita lihat manusia mana mungkin tahu itu 1400 tahun silam. Bagaimana mungkin bisa seorang manusia biasa bisa mengabarkan sesuatu yang benar tapi dia nggak tahu apa-apa? Dari mana taunya kalau bukan tahu dari yang Maha Tahu? Dari mana taunya kalau bukan tahu dari yang menciptakan itu semua? Pasti yang menginformasikan itu pasti ya sumbernya ya dari Allah, dari Tuhan yang benar. Makanya sangat miris ya kalau buat saudara-saudara yang Kristen tadi mendengar ya, yang Katolik tadi mendengar penjelasan dari Pak Rostrum, bagaimana Bible itu seperti apa, bagaimana Bible itu sampai sekarang. Kalau kalian mau mengimani itu kitab suci, sebenarnya menurut Pak Rostrum sendiri itu tidak layak dikategorikan kitab suci. Bagaimana kalian bisa mengenal Tuhan yang benar, sedangkan acuan kebenaran yang kalian punya aja gak bisa membawa kalian kepada Tuhan yang benar. Kalau ingin menyembah Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang benar, ya carilah kitab suci yang memang benar-benar 100% suci, 100% terjaga kebenarannya, karena dari situlah kita bisa tahu Tuhan yang benar seperti apa. Gak akan tersesat, itu. Tapi kalau Pak Rostrum keberatan ya mungkin dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau dibantah, silakan Pak Rostrum. Iya, Bunda Natali. Kalau dari saya tidak ada yang keberatan ya, karena secara porsi ibarat makanan itu memang sudah berbeda. Itu menurut saya ya. Nah, terkait dengan sains dan dengan sains dan Bible yang sangat tidak make sense dari dulu sampai sekarang, dan itu dibuktikan oleh sejarah ya. Kita kalau browsing yang terkenal lah, sering dikutip para tokoh-tokoh itu di YouTube atau di media sosial, bahwa penemu-penemu ilmu pengetahuan itu semua mereka juga akhirnya dihukum mati kan, begitu. Jadi contoh Galilea itu kan. Nah, saudara kakak beradik yang menemukan ilmu pengetahuan juga dihukum mati sama gereja karena ada perbedaan gitu. Nah,
Nah, seperti itulah dogma atau doktrin yang begitu jauh, sangat bertentangan dengan sains itu cukup banyak gitu, dan itu harus diakui gitu. Jadi ini saya sebenarnya tidak menjelek-jelekan gitu. Nah, Bible itu adalah kumpulan dari sabda-sabda Tuhan gitu. Jadi saya masih mengakui bahwa Bible itu kumpulan dari sabda-sabda Tuhan. Bukan 100% semuanya kitab suci berisi sabda Tuhan. Seperti itu, Bunda Natali. Baik. Jadi bercampur ya Pak Rostrum ya. Karena bukan 100%. Baik. Ya mungkin dilanjut sama yang lain, karena kalau itu saya rasa sih udah cukup ya diskusi sama Pak Rostrum. Mungkin ada yang lain, atau mungkin Gurunda udah monitor, mungkin udah selesai sholat. Ya, mohon izin ya Gurunda. Mohon izin Gurunda monitor. Gurunda belum monitor. Belum monitor, apa mungkin ini? Siapa namanya di Bang Faru katanya ada yang mau syahadat. Oh gitu. Iya. Belum sih, tapi mungkin di bawah ada teman-teman Kristen mungkin. Gimana Ustaz? Iya. Ya barangkali di bawah ada teman-teman Kristen, silakan yang mau berdiskusi silakan ya. Iya. Untuk acara multi. Oh ya, saya sambut dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Lanjutkan. Ya, alhamdulillah tadi barusan ada yang bersyahadat. Ya. Alhamdulillah, dan informasinya di Bang Faruk juga menurut Bang Suma ada yang lagi yang mau bersyahadat. Masya Allah. Tuh orang-orang yang sudah menemukan kebenaran itu, Bro Rostrom. Ini noise. Bentar. Ini noise dari mana ya? Kayak noise. Saya noise kah? Udah enggak. Bunda Natali, tadi itu sama Kang Dito ya. Tadi itu saya sempat tanya ke temen lewat chat karena saya nggak bisa menyimak, nggak bisa naik kan penuh. Itu saya tadi tanya, ini saya maaf ya, jangan tersinggung. Saya minta maaf sekali. Saya tuh tanya di chat, masih ada kok. Itu yang saya itu beneran, bukan settingan. Saya tanya gitu sih tadi. Beneran. Maaf, saya minta maaf. Saya hanya bertanya itu lewat chat. Mungkin teman Muslim juga dari APII kayaknya yang saya tanya. Itu ternyata beneran ya sudah. Beneran kursi saya berkurang satu gitu. Iya, buat Pak Rostrum juga mungkin teman-teman di sini kalau ada yang panas, mungkin ini maksudnya Pak Rostrum apa? Pak Rostrum ini seperti apa? Apakah Kristen atau nyamar, Islam Muslim nyamar gitu? Silakan Pak Rostrum bisa mempertegas nih, Pak Rostrum ini sebenarnya agamanya apa, Pak Rostrum? Sebelum dilanjut ke Kang Dito mungkin nanti ya. Ya, aktivitas saya secara legal itu pembaptisannya lewat Katolik, ya. Saya mungkin dari beberapa penganut agama Kristen di Indonesia yang dibaptis itu lebih dari 1 kali, ya. Karena mengalami petualangan yang begitu luar biasa. Otak saya ini sangat agresif untuk mencari tahu. Akhirnya saya dibaptis itu sudah lebih dari 3 kali gitu. Dan saya Katolik, saya ada secara domisili saya tinggal di Surabaya, cukup bisa dijangkau kalau hari Minggu, asalkan janjian. Saya ada di Surabaya, saya ada di tengah di daerah raya Jalan Raya Darmo, itu ada rumah sakit Darmo. Saya berarea di situ, aktivitas saya setiap hari Minggu. Kalau Car Free Day bisa ketemu nanti gitu. Nah, kalau di gereja juga bisa nemuin saya di gereja bagaimana dan sebagai apa, gitu ya. Saya Katolik gitu, tapi saya menyampaikan saya dibaptis lebih banyak daripada teman-teman Kristen di Indonesia ya. Saya dibaptis 4 kali, yang terakhir di Sungai Yordan. Itu jadi itu yang karena petualangan saya itu, Bunda Natali, ya ternyata begitu kacaunya doktrin di Indonesia ini. Teman-teman saya sok pede, naik komal, berdebat tapi tidak tahu sejarah. Ya begitulah, konyol begitu akhirnya jadinya gitu. Jadi bulan-bulanan, ujung-ujungnya turun tanpa konklusi yang jelas gitu.
Begitu Bunda Natali, Baik. terima kasih. Baik, silakan dilanjut Kang Dito. Mungkin disapa dulu ini ya, ada Mamet. Mamet, Ya, Mamet agama apa? Kristen. Kristen. Oke, Mamet, silakan ya. Ini dilanjut, ada Kang Dito juga di sini. Silakan Kang Dito, bisa diskusi dengan dua teman Kristen kita, ada Pak Rostrum sama Bang Mamet ya. Silakan Kang Dito. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diskusi dengan Mamet ya, kalau Bro Rostrum nggak mungkin lah diskusi sama saya. Kawan lama, tinggal memberikan referensi saja. Karena saya tengok kemarin tadi ya, atau kemarin udah buka live, pegang Al-Quran dan bertanya ini Al-Quran apa ya gitu ya. Iya betul. Ini ada tangga, kalau ada tangga kita diskusi di situ gitu kan. Nah ini saya sedikit memberikan referensi, sekedar advice ya Bro, sahabat saya Bro Rostrum. Ada komunitas di US, nama komunitasnya itu American Humanist Association. Itu dibuat oleh Joseph C. Sommer. Ini tulisannya, bukunya semuanya berujuk referensi. Mulai dari tadi yang dipaparkan oleh Hote Natali ya, baik semuanya tentang anggapan dari komunitas ini, termasuk dari yang dikatakan oleh penginjil Pat Robertson bahwa Bible adalah buku panduan yang dapat digunakan untuk politik, bisnis, keluarga, dan semua urusan umat manusia. Itu yang dikutip kemudian dibanting sama dia. Ternyata orang komunitas ini justru secara ilmiah, secara